wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, kembali lagi nih bareng aku Kira Aprilia Dan aku Sofia Halisha di acara Biskopaja, bincang seru komunitas pelajar Jakarta. Yeay, gimana nih kabar Sobat Pintar semua yang ada di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Amin. Di siang hari ini Biskopaja mengangkat tema yaitu jauh dari laut dekat dengan bahari. Oke, dan di studio telah hadir narasumber dari SMP Hang Tuah 2 Jakarta. Halo kakak-kakak. Oke, kan kita udah kenal nih ya sekedar namanya doang Sofia. Betul. Tapi kan Sobat Pintar ada di rumah nih belum kenal nih. Jadi boleh kali diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo kakak-kakak semua dan penonton, perkenalkan nama aku Akiko Genta dari SMP Hang Tuah 2 Jakarta sebagai ketua OSIS, dan aku di sini juga bersama partner aku ada. Halo, salam kenal. Aku Cinta Lasira Metasari sebagai anggota bidang Laskar Bahari. Halo Kak Hiko dan Kak Cinta. Iya. Oke, kan dari apa ya? Dari judulnya nih ya, Sof. Judul tema. Kan jauh dari laut dekat dengan bahari. Sebenarnya tuh kita masih asing dengan kata bahari. Mungkin kakak-kakak yang Sobat Pintar di rumah juga masih asing dengan kata bahari. betul. Jadi boleh dijelasin nggak nih? Bahari itu apa sih? Jadi bahari itu adalah segala sesuatu atau hal yang bersangkutan tentang kelautan. Oh. Benar. Gitu. Oke, kan dari apa aja sih program berwawasan bahari yang dilaksanain di SMP Hang Tuah 2 Jakarta tuh Kak? Untuk program yang dilaksanakan di SMP Hang Tuah 2 Jakarta, yaitu ada kegiatan Joyceling atau kegiatan latihan dasar kepemimpinan bahari yang langsung dilatih oleh Kopaska atau Komandan Pasukan Katak. Yang kedua, ada kegiatan pelayaran pembinaan karakter bangsa. Kami berlayar menggunakan kapal perang Republik Indonesia. Dan yang terakhir, ada juga kegiatan kemah bela negara yang dilakukan pada setiap 1 tahun sekalinya. Seperti itu. Gitu. Keren banget ya. Tadi kan kamu bilang nih ada kemah bela negara. Iya. Nah kan kamu bilang itu dilakukan setiap kayak 1 tahun sekali. Itu tuh kayak per bulan kah, per minggu kah, atau kayak per hari mungkin? Dilakukan biasanya 2 hari. Biasanya kita diambil hari Rabu hingga hari Kamisnya. Nah, gitu. Oh, keren banget. Betul. Tapi apa sih Kak kegiatan berlayar yang diadain pada bulan apa tuh di SMP Hang Tuah 2 Jakarta? Setiap bulan apa? Biasanya dilakukan pada bulan Oktober setiap 2 tahun sekalinya. Oh, berarti dikit lagi ya. Iya, Keren betul. banget. Apa aja sih tujuan utama dari program kayak berwawasan bahari di SMP Hang Tuah 2 Jakarta itu? Tujuan program berwawasan bahari di SMP Hang Tuah Jakarta adalah pertama untuk menanamkan rasa cinta tanah air ke dalam diri siswa dan juga meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungannya. Begitu. Begitu Kak. Keren banget. Tapi apa sih mengapa program berwawasan bahari itu penting gitu bagi siswa di SMP gitu kayak kita gini tuh? Iya. Kenapa sih Kak penting gitu? Cukup penting dikarenakan kita sebagai siswa-siswi SMP ini harus tahu akan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Salah satunya dalam bidang kelautan. Karena kan yang kita tahu juga Indonesia itu merupakan negara kepulauan, Iya, ya kan? betul. Dengan wilayah 70%-nya banyakkan kelautan. Jadi kita nih sebagai penerus bangsa harus tahu akan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oh, Jadi kalian tuh gimana sih kayak kayak kegiatan saat berkemah itu kan ngapain aja? Kami biasanya yang pertama pasti kan melakukan kegiatan merakit tenda ya kan untuk tempat istirahat kita atau untuk kita bermalam di sana. Setelah itu kita mengeksplor beberapa tempat yang ada di pesisir pantai seperti tempat pelelangan ikan, para penduduk nelayan dan juga tempat budidaya biota laut seperti itu. Oh, keren banget ya. Tapi tuh kan di SMP Hang Tuah 2 Jakarta ini tuh wajib seangkatan semuanya atau ekstrakurikuler Kak? Ini termasuk mata pelajaran malah Mata pelajaran. di sekolah kita seperti itu. Keren banget. Oh begitu. Jadi mata pelajarannya tuh kalian ada ulangannya gitu nggak sih? Iya betul banget, ada ulangan kayak ini sama kayak ada ulangan hariannya juga seperti kayak pelajaran yang biasa. Pelajaran. Keren banget ya, kayak biar anak-anak SMP tuh jadi tahu gitu loh dari yang kayak mereka nggak tahu kelautan tuh gimana tapi jadinya Iya. tahu. Keren banget. Oke, gimana sih program berwawasan bahari tuh untuk membentuk karakter siswa gitu Kak? Dengan itu program berwawasan kebaharian membentuk karakter siswa dengan cara mempersiapkan diri siswa untuk menghadapi sesuatu peristiwa yang bersifat kedaruratan Kak. Oh, jadi kayak bernalar kritis gitu ya? Iya.
Keren banget. Oke. Oh, selain untuk apa ya, kayak untuk apa sih, mengantisipasi kalau ada darurat itu, Hal-hal yang tidak diinginkan. apalagi kayak apa ya, fungsi dari adanya kemahnya gitu. Fungsi lainnya apa aja? Fungsi lainnya seperti mendirikan rasa kedisiplinan. betul. Betul. Dan juga Melatih Kemandirian. kemandirian. Oh, melatih tanggung jawab kemandirian juga. pastinya. Iya. Biar apa ya, biar siswa-siswi dia sampai tuh mempunyai apa ya, kayak P5 gitu nggak sih? Iya kan. Iya. Jadi membentuk banyak karakter buat kedepannya gitu kan ya. ya Oke, apa sih manfaat program berwawasan bahari dalam pembelajaran siswa? Oke, manfaatnya ialah untuk menambah ilmu pengetahuan laut yang lebih lanjut dan mendapatkan pengalaman seperti program berwawasan bahari yang seperti aku telah jelaskan tadi. Contohnya misal kayak pelayaran pembinaan karakter bangsa atau PPKB. Ya. Di sana kami mendapat wawasan baru tentang cara menavigasi kapal, memadamkan api yang ada di kapal dan juga alutsista yang ada di kapal perang, seperti itu. Gitu. Kalau dalam apa ya, program berwawasan bahari ini, siapa aja sih yang boleh ikut? Apa cuman kayak siswa-siswa SMP Bahari atau terbuka untuk umum? yang boleh ikut serta dalam kegiatan berwawasan bahari ini adalah antara lain warga sekolah SMP Hang Tuah 2 Jakarta dari siswa-siswi kelas 7 hingga kelas 9 Oke. dan juga guru serta karyawan SMP Hang Tuah 2 Jakarta. Dan juga kami mengundang TNI Angkatan Laut serta Yayasan Hang Tuah 2. Selain itu, kami juga mengundang siswa-siswi lain yang berada di sekolah-sekolah lain. Seperti itu. Gimana sih Kak peran guru dalam pelaksanaan program berwawasan bahari ini Kak? Peran guru dalam program berwawasan bahari ini adalah pertama untuk menjadi suatu tokoh yang berperan informatif untuk mengarahkan siswa dalam kegiatan yang akan dijalankan, dan juga sebagai tokoh yang Mendampingi mungkin ya? mendampingi dan juga mencegah adanya keadaan yang mungkin kurang berkenan. Yang nggak diinginkan gitu. Seperti itu, Kak. Siswa-siswi sebelum mengikuti apa ya, acara kemah ini tuh, mereka melakukan persiapan apa aja sih yang dilakukan? Oke, untuk mempersiapkan siswa-siswi dalam kegiatan tersebut nih Kak, siswa-siswi melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa untuk melatih fisik maupun mental, dan juga melaksanakan beberapa gladi rangkaian kegiatan. Oh, latihannya tuh ada apa aja sih Kak? Biasa kita untuk mempersiapkan penampilan acara nih kan, pas lagi ada acara kan pasti kan ada penampilan-penampilan kan. Dan juga ada gladi persiapan upacara, penyambutan dan lain-lain gitu. Oh gitu. Kalau gladi-gladi itu biasanya dilakukan kayak kapan sih, kayak beberapa hari sebelum acara kah, atau kayak beberapa minggu sebelum acara? Atau mungkin sampai berbulan-bulan sebelumnya betul, gitu ya? Iya, betul banget. Kami menyiapkan gladi itu sekitar 1 bulan penuh untuk menyiapkan kurang kegiatan tersebut. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu tuh mengangkat siswa buat tampil-tampil juga kali ya Kak, buat Iya, bakat-bakat siswa tuh betul banget. keluar juga gitu. Kan ada penampilan gitu ya. Penampilan itu dipilih oleh guru atau kayak kalian yang mengajukan diri? Misalnya kayak aku mau tampil nih, kalian yang ngajuin diri. Jadi daftar atau sendiri dipilihin? gitu ya? Iya betul. Jadi ngajuin diri. penampilan itu juga dikolaborasikan dengan P5 ya kan. Jadi sebelum kegiatan itu terjadi ada kegiatan P5 dulu. Dengan mengangkat budaya Betawi, kami menampilkan tarian-tarian daerah Betawi. Seperti itu biasanya. Kalau misalnya nih Kak, peralatan apa aja sih Kak yang perlu kita bawa nih? Mungkin siswa-siswa SMP yang harus dibawa gitu saat kemah bela negara diadakan? Sebenarnya peralatan yang harus dibawa menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin diadakan pada saat acara berlangsung. Namun yang pasti siswa akan bawa adalah pertama tas carrier, kedua matras, dan baju ganti seperti baju pramuka serta baju olahraga. Iya. Dan juga pihak sekolah mewajibkan kita untuk membawa buku tulis serta alat tulis untuk mencatat materi yang akan diberikan pada saat kegiatan berlangsung. Materinya tuh ada apa aja sih Kak? Boleh gak di kayak spill dikit mungkin ya? Biar kita juga tahu gitu. Palingan untuk materi biasanya untuk di kemah bela negara nih biasanya penanggulangan tentang banjir, habis itu kesehatan darurat, bagaimana kita cara mengatasinya seperti itu. Oh gitu. Tadi kan Kakak Cinta bilang kayak seputar barang-barang yang boleh dibawa. Ada nggak sih barang-barang yang nggak boleh dibawa gitu saat berkemah? Boleh dijelaskan? Sebenarnya sih
Atau mungkin kayak boleh bawa barang apa aja, semuanya diperbolehkan. Iya, mungkin. Yang nggak diboleh bawa, yang pasti pertama senjata tajam, obat-obatan yang terlarang seperti itu, dan alat yang membahayakan diri Oh siswa-siswinya. iya, oke, pastinya gitu. Selanjutnya tuh gimana sih cara mempersiapkan kesehatan fisik siswa sebelum program berwawasan bahari ini tuh dimulai gitu? Oke, untuk mempersiapkan kesehatan fisik pada siswa, sekolah berupaya untuk mengundang satuan kesehatan untuk mengecek riwayat penyakit ataupun alergi daripada setiap siswanya. Jadi kalau misalnya ada siswa-siswi yang memiliki penyakit atau alergi, akan dihimbau oleh satuan kesehatan untuk membawa obat-obatan. Seperti itu, Kak. Oh gitu. Kan beberapa siswa nih pasti kayak ada kayak yang lebih lemah nih dari yang lain. Mereka tuh dapat keringanan gak sih selama acara atau kayak sama aja semuanya kegiatannya? Oh ya, dan itu juga kalau misalnya ada yang mungkin ketahanan tubuhnya menurun ya, atau itu langsung dibawa ke posnya. Kita memiliki pos di saat itu. Jadi kayak kalian tuh punya kayak UKS gitu ya? Iya. Jadi kayak udah disiapin Udah tempatnya disiapkan. sendiri gitu ya. Oke. Keren banget ya jadinya Keren kayak banyak belajar gitu ya. Nih, saat kemah bela negara itu apa ya yang di pantai nih? Kalian tuh biasanya ngapain aja sih? Kan tadi kalian bilang kayak merakit untuk tenda segala macem. Kalau di dekat pantai itu kalian ngapain aja? Merakitnya. Oh enggak, kayak kegiatan selain merakitnya gitu di pantai kalian ngapain aja selain itu? Melakukan senam, habis Senam? itu kita upacara bersama, pembukaan. Itu di serta makan pantai siang gitu? juga. Iya, di pinggir pesisir pantainya Di kan pinggir pantai. kami ngumpul di situ, seperti itu. Selanjutnya tuh apa sih namanya? Bagaimana simulasi penyelamatan laut dilakukan dalam kemah bela negara nih, Kak? Nah, seperti yang Kakak Adi bilang tadi, simulasi penyelamatan laut tersebut dilakukan secara melalui pesisir pantai, Kak. Kita akan membersihkan sampah-sampah yang berkeliaran di sekitar lingkungan tersebut. Oh, jadi kayak bantuin bersihin juga gitu ya? Iya, betul banget. Bareng-bareng. Keren banget sih, Sob. Iya keren banget nih. Kalian tuh selama kayak perkemahan ada nggak sih kayak lomba-lomba kecil-kecilan gitu atau kayak mini games yang dilakukan supaya kayak pasti nggak ada, bosen-bosen Kak. banget? Pasti ada sih. Ceritain sedikit dong. Jadi lomba yang kita laksanakan pada kegiatan tersebut yaitu adalah kegiatan lomba memasak, pengamatan TKK, dan juga hasil karya ilmiah cerita pengalaman kita di sana. Seperti itu. Cerita pengalaman di sana kayak karya ilmiahnya tuh gimana sih, Kak? Jadi hasil karya dari siswa-siswi setelah melakukan kegiatan tersebut, jadi setelah kegiatan selesai, para siswa-siswi diperuntukkan untuk membuat cerita pengalaman dan akan hasilnya akan dikumpulkan seperti itu kepada Untuk guru. ceritanya tuh kayak termasuk lomba atau kayak tugas doang? Jadi kayak kalau dikumpulin tuh sekedar dikumpulin aja atau kayak misal nih ada cerita yang paling menarik atau paling bagus, Iya. nanti dapat hadiah atau menang gitu. Iya betul. Jadi yang paling bagus, yang paling menarik itu bakal dilombakan dan ada juaranya. Seperti itu. Oke. Terus kayak ada apa lagi sih, Kak? Kan tadi lombanya ada apa aja tuh? Masak, habis itu pengamatan TKK, tanda Pengamatan kecakapan TKK tuh gimana? khusus. Kan ini kan kegiatan ini juga dikolaborasikan dengan project profil penguatan Pancasila, pelajar Pancasila kan. Yes. Dan juga dikolaborasikan dengan kepramukaan serta program berwawasan kebahagiaan yang pastinya seperti itu. Jadi tuh jatuh-jatuhnya kayak pramuka gitu, mirip-mirip Iya, kayak betul gitu ya? banget. Iya. Oh, keren banget. Tadi kan kalian bilang nih ada lomba masak ya. Masak itu setiap kegiatan tuh kayak beda-beda gitu atau kayak masak itu hal basic yang sama-sama aja gitu. Untuk masak kita diperuntukkan untuk membuat kreasi mie instan. Mie instan, Iya. oke. Jadi kami disuruh diperintah, untuk setiap kelompoknya membuat kreasi mie instan dengan berbagai macam rasa dan topping pilihan. Seperti itu biasanya. Keren banget. Terus apa sih mengapa pembersihan pantai itu dimasukkan dalam kegiatan kemah bela negara tuh, Kak? Kenapa sih? Karena pembersihan pantai merupakan salah satu upaya penjaga dan cara melestarikan lingkungan di laut, dan itu merupakan salah satu mengapa kita mengadakan kegiatan kemah bela negara tersebut. Oh gitu. Jadi buat membantu ya, kayak kan sekarang di Indonesia mungkin kayak banyak yang sering buang sampah Iya, jadi kita harus menjaga sembarangan lingkungan gitu. kita jangan sampai Iya. tercemar. Kalian selama melakukan apa ya kayak kemah bela negara nih, ada nggak sih kendala yang kalian hadapin gitu? Untuk kendala saat kemah bela negara yaitu adanya banjirop, Kak, pasang air Banjirop? laut waktu saat kegiatan pantai penginapan itu, kemah bela negara tersebut. Terus gimana caranya kalian buat
buat mengatasinya Mengatasi, itu ya. gimana? Jadi kami memindahkan yang awal posisi tenda-tenda kami dekat dengan lapangan. Jadi yang terkena banjir rob itu di bagian lapangan tempat dekat pesisir pantai, Kak. Oh gitu. Jadi benar kritis kayak gitu tuh sangat dibutuhin Iya, ya betul berarti ya banget. waktu Iya benar. Ada nggak sih kayak siswa-siswi yang kalau misalnya ada bencana gitu, Ya. mereka sedikit panik. Kalau ada yang panik itu, kalian ngapain biasanya? Mm-mm. Ya pasti kami langsung menenangkan dan langsung kerja cepat dulu, jangan langsung lihat ke depannya dulu sih. Oh ya, dievakuasi gitu ya. Evakuasi secepatnya dulu. Berarti itu kakak-kakak OSIS juga sangat membantu kali ya? Iya, betul banget. Oh, jadi membantu buat apa namanya? Mempelajari kegiatan. pelaksanaannya. Iya. Aneh. Oke, selanjutnya gimana sih cuaca mempengaruhi pelaksanaan program berwawasan bahari? Seperti tadi, cuaca sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan berwawasan bahari karena jika kami mengalami cuaca seperti hujan, kegiatan tersebut akan terhalang dan kami telah menyiapkan konsep untuk mengubah kegiatan yang tadinya dilaksanakan di luar ruangan itu Di ruangan. menjadi di dalam ruangan. Oh, jadi kayak udah ada rencananya Iya, gitu. Iya. ada aulanya tempatnya jika kalau misalnya cuaca memburuk gitu, Kak. Pihak sekolah telah mempersediakan ruangan seperti aula. Oh, jadi kayak buat di dalam ruangannya. Iya. Iya. Tempat siaga aja untuk. Kan tadi kalian bilang nih kalau misalnya kayak kena hujan gitu, kegiatannya diubah dari luar ruangan ke dalam ruangan. Iya. Nah, Iya. kegiatan di dalam ruangan ini apa aja sih? Biasanya kegiatannya akan sama, tetapi mungkin yang menggunakan untuk yang kayak ada kegiatan yang harus seperti di luar Oh, ruangan. praktek ya? Iya, cukup kayak materi aja mungkin. Oh, pengalaman. Jadi kayak cara-caranya gimana Iya. gitu. Mm-mm. Oh, keren banget sih. Terus apa aja sih kesulitan yang kalian hadapi gitu siswa dalam mengikuti kegiatan fisik selama program ini nih? Kesulitannya pada siswa-siswi ialah ini sih, Kak, ketahanan tubuh pada siswa-siswi. Karena kan setiap siswa-siswi kan memiliki kekebalan tubuh yang berbeda-beda. Iya. Jadi ada yang gampang sakit, ada juga yang tetap kuat. Iya. Jadi biasanya sakit itu karena cuaca yang berubah-ubah yang pastinya, dan juga kegiatan yang banyak mengeluarkan tenaga. Gitu. Jadi untuk kayak siswa-siswi yang sakit gitu, yang menangani itu kayak ada tim PMR gitu, atau mungkin kayak ada dokter yang kalian bawa ke situ? Iya, kita mengundang tim satuan kesehatannya juga untuk ikut membawa mobil keselamatannya. Oh, Jadi banyak yang bantu ya. Iya, betul banget. Oke. Selanjutnya gimana sih sekolah memastikan kelancaran logistik saat program berwawasan bahari ini? Dengan itu, pihak sekolah memastikan kelancarannya dengan cara mendata barang-barang yang akan dibawa oleh siswa menjadi beberapa kelompok. Dan siswa akan menaruh barang-barang tersebut sesuai dengan kelompoknya. Seperti contoh, siswa akan menaruh tas pertamanya ke dalam truk ke-1, dan siswa akan menaruh tas keduanya ke dalam truk kedua, dan seterusnya hingga barang-barang tersebut selesai ditaruh di dalam truk. Oh gitu. Jadi kayak udah disiapin gitu ya per kelompoknya gitu Iya. ya. Kalian upayanya apa aja sih untuk kayak mencegah ada kayak kendala saat cuaca gitu? Jadi sebelum kegiatan tersebut berlangsung, sekolah menghimbau para siswa-siswinya untuk membawa jas hujan atau pelindung diri. Oh gitu. Jika pada suatu ada penurunan cuaca pada kegiatan tersebut, Iya. siswa telah mengantisipasinya. Seperti itu. Kalau misalnya nih, kan kayak bawa jas hujan segala macam Iya. gitu, apalagi kan mereka banyak ya bawaannya. Kalau mereka lupa gitu ngebawa jas hujan, itu kayak disediain gitu sama guru-guru, atau kayak mereka sharing aja sama temen? Yang pasti sekolah akan tetap membawa juga sih untuk menjaga-jaga. Jadi buat cadangan gitu ya. Seperti itu. Oke. Gimana apa? Oke, selanjutnya PPT nih. Oh iya Oh, kita jadi kayak kita melihat dokumentasi kalian Iya, yang sedang melakukan kemah ya. Iya, kan tadi kita udah nih kayak Q&A sama Kak Iya. Hiko dan Kak Cinta. Jadi saatnya kita ngelihat dokumentasi kegiatan mereka. Oke. Yuk kita lihat yuk. Yuk, kita lihat yuk. Yuk. Jauh dari laut, dekat dengan bahari. Wow. Oh, oke. Itu di lapangannya ya, Kak? Iya, betul banget. Ini waktu saat kegiatan pelayaran pembinaan karakter bangsa atau PPKB. Kalian baris-baris ini tuh mau persiapan apa sih, atau kayak mau upacara Iya. gitu? Kita upacara pembukaan untuk menyambut ketua umum. Oh, ketua umum. Ketua umum nih dipilih sama siapa nih? Atau kayak emang ketua umum nih kayak guru gitu? Maaf, ini dari ketua umum Yayasan Hang Tuanya langsung. Oh, iya. Diundang. Oke. Ya, wow, keren banget.
Itu juga ada latihan fisiknya juga kayak di sebelah kanan tuh ya? Ya Kak. Itu Cuacanya agak mendung ya. Itu dari angkatan berapa tuh Kak? Ini dari angkatan aku. Oh, jadi ada kamu. Wow, keren banget. Ada yang kecil-kecil. Iya. Oke, next slide. Selanjutnya. Oh, itu kalian di kapal. Itu kalian di helipad ya? Iya, itu lagi di bagian dekat belakang kapal, tempat untuk helinya ya. Oh, kan, iya. tuh. Oh, Itu keren lagi banget. praktek ini memadamkan api di kapal. Memadamkan Memadamkan api. Iya, Itu jadi dalam ada acara apa sih Kak? kebakaran. Ada nggak sih acara khususnya gitu? Acara khususnya seperti itu yang ada di gambar sih. Ada penampilan-penampilan juga di situ. Ada Oh, panggungnya. itu yang pokoknya. tadi kalian Ada bilang panggungnya. persiapan gitu-gitu ya. Iya. Oke. Wow, keren banget. Oke, next slide. Oh my god. Ini tuh kalian lagi belajar apa sih Kegiatan namanya kemah bela negara kalau yang ini. Oh iya. Kami lagi belajar cara mendayung. Dan untuk yang foto di tengah itu kita lagi mau ekspor tempat pelelangan ikan. Jadi untuk kan kalian naik kapal nih, kapal itu yang ngendalain tuh kalian atau kayak ada Kita udah itu. Oh, kirain belajar juga Nelayan, ya. iya. Jadi kalian belajar ini juga ya cara ngendalain kapalnya. Iya. Kalau itu yang sebelah situ tuh itu apa tuh Kak? Itu lagi Itu ngapain? lagi budidaya ikan. Oh, budidaya ikan. Budidaya Oh, ikan? budidaya ikan juga. Iya. Wow, keren banget. Alright, next slide. Oh, sampai sini aja. Tapi keren banget gak sih kayak Iya. jadi anak-anak siswa SMP gitu tuh jadi tahu gitu loh Iya. cara banyak-banyak kayak gitu. Betul. Oke, nih bagaimana sih cara sekolah untuk meningkatkan kesiapan fisik para siswa-siswi? Gimana nih? Untuk meningkatkan kayak daya tahan tubuh mereka. Iya. Boleh silakan Kayak mungkin mereka kayak ada latihan fisik seminggu sebelumnya mungkin. Atau mungkin. kayak cuma dikasih materi kayak kalau misalnya kalian gini kayak kalian harus gini. Ya, solusinya seperti ini gitu Atau ya. mungkin kayak senam bareng. Iya, yang pastinya kita melakukan kegiatan seperti olahraga bersama. Yaitu berupa senam bersama dan juga jogging bersama. Jogging bersama Dan juga. selain itu silakan dilanjut. Untuk juga mempersiapkan kesehatan tubuh siswanya, juga sekolah menghimbau untuk minum vitamin, mengkonsumsi vitamin dalam kegiatan tersebut. Karena kan pada sebelum kegiatan tersebut banyak gladi ya, banyak yang ketahanan tubuhnya ada yang turun, ada yang kuat juga. Jadi ya dihimbau untuk minum vitamin atau suplemen. Oh, jadi kayak supaya daya tahan tubuhnya tetap- kuat gitu iya. ya. Vitaminnya tuh disiapin dari itu atau Dihimbau dan juga disiapkan sih pastinya. disiapkan? Oh, jadi emang dibagi-bagiin dari ini ya kayak tim kesehatan Iya, ya betul untuk kalian banget. semua. Keren banget. Oke, gimana sih sekolah berkoordinasi dengan TNI terus dalam program berwawasan bahari ini tuh Kak? Sebelum itu diawali semua ini program dari TNI Angkatan Laut dengan program kemaritiman dan juga dituangkan ke program Yayasan Hang Tuah. Dan akhirnya dapat bekerja sama dalam pelayaran ini dan kami dapat berlayar menggunakan kapal perang ini atas motivasi dari Laksda Purnawirawan Dr. Dani Ahdani SOS SEMAP selaku Ketua Umum Yayasan Hang Tuah II. Waduh. Itu. Tadi kalian bilang kayak kemaritiman itu tuh apa sih? Tolong dijelasin sedikit dong, aku belum paham soalnya nih. Mungkin masih asing ya. Iya, masih Iya. sangat asing. Jadi kemaritiman itu suatu hal yang bersangkutan dengan kelautan, tapi lebih ke ekonomi ataupun tentang hukum peraturan tentang kelautan. Oh, oke. Aturan. Wow, gimana sih Kak tanggapan siswa gitu setelah mengikuti kemah bela negara ini? Kan tadi katanya juga dikumpulin gitu cerita-ceritanya mungkin. Iya. Itu gimana tuh tanggapan siswanya? Menurut saya karena belum melakukannya secara langsung, saya mengumpulkan data dengan kakak kelas saya dan respons mereka adalah mereka sangat puas dengan pengalaman yang diperolehnya karena dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-harinya. Mereka juga puas karena mereka memperoleh sikap nasionalisme, patriotisme, Dan iya. sikap yang bela negara. Iya, benar sekali. Seperti itu. Iya, karena melakukan banyak hal baru gitu ya. Iya, Kak. Yang pasti Jadi seru mungkin- juga ya. Tapi ada nggak sih yang kayak responnya tuh kayak aku nggak mau ikut lagi karena kayak aku dimarahin sama TNI-nya, aku Iya, mungkin kayak takut aku gitu ya. sakit gimana tuh, ada nggak yang responnya kayak Sejauh ini sih belum ada sih karena jangan siswa ada sini ya. sangat antusias banget sih untuk ke Berarti pada excited, pada mau mencoba hal baru gitu Iya. ya. pasti mau ikut lagi sih. Mau ikut lagi. Aku juga jadi penasaran gak sih, kita juga jadi mau ikut gitu Iya, ya. mau ikut juga nih. Wow.
Terus selanjutnya gimana sih respon guru terhadap hasil program berwawasan bahari ini? Dari respon guru yaitu yang pastinya sangat senang dan puas hasil karya ilmiah yang telah dibuat oleh para siswa-siswanya yang seperti yang tadi aku ceritain yang dibuat karya ilmiah kan berupa tulisan. Jadi guru sangat senang dan mengapresiasi hasil karya siswa-siswi tersebut. Oh, diapresiasi. Tapi kayak cara mengapresiasi ini ada beberapa kayak cara itu kayak cuman dibilang secara verbal kayak oh ya menurut saya nih kayak ini bagus banget tulisannya, atau kayak cara apresiasinya itu beragam. Iya, kayak mungkin ada yang ngasih hadiah juga. Atau mungkin kayak karya tulisnya itu nanti dipajang. Iya, dipajang. Bisa. Karena kan karya ilmiah tersebut juga dilombakan kan. Oh, iya, Seperti yang iya. bilang tadi kan. Iya. Sangat menarik. Jadi akan dilombakan dan siapa yang mendapat juaranya mendapatkan hadiah dari sekolah. Seperti Keren itu sih. banget. Jadi mau ikut lombanya juga nggak sih, Sof? Iya, mau banget. Iya. Hadiahnya apa aja ya by the way? Hadiahnya mungkin bisa berupa snack-snack atau peralatan tulis seperti itu. Ikut jadinya. Sebenarnya seru banget kan? Iya. Jadinya pasti guru-guru juga pada bangga gitu. Betul. Betul. Oke, apakah program berwawasan bahari ini dapat membantu siswa mengenali potensi diri mereka sendiri? Betul banget Kak. Oh, bisa. Program ini tuh bisa mengenali potensi-potensi laut kepada siswa karena program ini mengajarkan siswa tentang segala sesuatu yang ada di laut seperti biota-biota laut, flora fauna laut. Dan sumber daya alam laut lainnya. Iya. Seperti itu. Oke, kan tadi udah dikasih tahu nih tentang tanggapan gurunya. Tapi apa sih harapan guru terhadap pengembangan program berwawasan bahari di masa depan nih? Harapannya adalah program kebaharian ini dapat dikembangkan di sekolah lain yang pastinya ya kan. Iya pasti. Biar enggak hanya SMP Hang Tuah 2 aja yang tahu tentang Sebagai kebaharian ini. kurikulum baru. Dan juga mengharapkan semoga kebaharian ini dapat diangkat menjadi mata pelajaran di kurikulum. Seperti iya. itu. Di kurikulum merdeka ya di Iya, masa depan semoga nanti. ya. Tapi harus sih Sofia karena kan Betul. siswa-siswi juga harus mengenal gitu Iya, tentang betul kelautan kayak gitu kan sekarang banyak yang nggak tahu kan tentang itu Iya. kan bahkan kita juga nggak tahu ya Sof. Betul, apalagi kayak apa ya, siswa-siswa SMP tuh banyak yang masih suka mencemari lingkungan, Iya, apalagi betul. lautan gitu. Masih menganggap remeh mungkin ya. Iya, suka buang sampah sembarangan lah. Gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana upaya meningkatkan edukasi lingkungan dalam program berwawasan bahari? Gimana nih cara ningkatin edukasi lingkungannya? Mungkin dari pihak sekolah dapat diadakan pelaksanaan pengenalan mengenai materi kebaharian seperti penyesuaian diri dengan lingkungannya. Dan pada materi ini akan diajarkan cara beradaptasi di lingkungan laut. Di lingkungan laut kan memiliki cuaca yang sangat ekstrim. Ekstrim ya, iya. Iya, dan tidak dapat diduga perubahannya. Dan kami sebagai siswa yang berjiwa Laskar Bahari, Laskar Bahari. ya kita harus mengenali apa sih atau bagaimana cara memperoleh dan memanfaatkan situasi tersebut. Oh gitu. Tadi kan kalian bilang ya kayak cara untuk beradaptasi di lingkungan laut. Salah satu caranya itu yang udah dipelajari oleh kalian tuh gimana sih cara Mungkin yang udah dipraktekin juga kan Iya, ya. mungkin dipraktekin juga. Yang pertama kan setelah kita mengekspor budaya atau kebiasaan yang ada pada penduduk pesisir pantai yang pastinya ya kan. Kami belajar dengan cara untuk memanfaatkan air bersih dengan baik yang pastinya kan. Benar banget. Seperti Supaya itu. nggak boros ya. Iya. Terus bisa ada lagi nggak? Mungkin selain itu. Atau cuman segitu yang baru kalian pelajari? Mungkin sepertinya seperti itu. Oh gitu. Nih Kira, aku ada kabar buruk nih. Kenapa Sofia? Aduh. Ternyata kita udah ada di penghujung acara. Waduh, padahal kita masih mau nanya-nanya ya Sofia ya. Masih seru. Sedih banget sih. Nanti mungkin di belakang kalian nanya. Oh ya, betul. Oke, selanjutnya mungkin apa sih harapan dan pesan kalian buat sobat pintar yang ada di rumah nih tentang Bahari gitu? Oke, untuk harapannya aku sih masih sama seperti guru-guru aku yang lainnya. Semoga program kewawasan baharian ini dapat direalisasikan dan dikembangkan di sekolah lainnya juga. Amin. Dan menjadi mata pelajaran di kurikulum merdeka. Amin, amin. Seperti itu. Kalau dari Cinta sendiri, Dan untuk aku berharap untuk sobat-sobat yang ada di rumah untuk lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitarnya.
Oke deh, kalau begitu terima kasih ya Kak Hiko dan Kak Cinta yang sudah mau memberikan waktunya dan hadir di acara Biskopaja. Biskopaja ini. Iya. Tuh. Oke, buat sobat pintar yang ingin juga menjadi bintang tamu di Biskopaja, kamu bisa menghubungi 0877 3996 2161. Sekali lagi, 0877 3996 2161. Atau kamu bisa follow Instagram Dolan Podcast dan Jack Disdik TV. Jangan lupa juga ya untuk subscribe ke channel Jack Distik TV dan Dolan Podcast. Akhirnya kami berdua pamit undur diri. Aku Kira Aprilia Dan aku Sofia Halisha. beserta seluruh tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Biskopaja, bincang seru komunitas pelajar Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.